En mulai merasa nyaman berada di samping Gokong yang sangat ceria juga lucu. Ia pun terus memandangi Gokong lalu bertanya apakah Gokong berpikir suatu saat nanti ia akan menikah. Gokong pun menjawab bahwa ia adalah biksu dan tak memikirkan hal-hal demikian. Nampaknya En mulai jatuh cinta pada Sun Gokong. Biksu tidak boleh berpikir begitu. Yakin tidak pernah menyukai wanita sedikit pun? Tidak. Menurutmu di dunia ini tidak ada gadis yang bisa memikat? Beralih pada Biksu Tong yang kini bertemu Perdana Menteri, ia pun mengutarakan maksudnya, di mana ia ke sana adalah untuk mengantar Mbah Sese menemui putranya. Perdana Menteri pun menyuruh pelayan memanggilkan putranya. Namun betapa kagetnya Sese karena putranya ternyata masih balita. Yang ku maksud adalah yang melukis lukisan ini. Sese pun mengatakan bahwa ia ingin bertemu putra menteri yang membuat lukisan di dinding. Raja pun termenung yang nampaknya ada sedikit masalah. Dia pasti datang. Mustahil. Di mana dia sekarang? Suatu hari dia berbaring di lantai tidak bergerak. Ternyata Yisu telah meninggal dan sebelum meninggal Yisu pernah mengatakan Sese. Mengapa? Yesus. Adiksa. Setelah puluhan tahun meninggal ternyata jasadnya masih utuh dan ketika Sese mengatakan bahwa ia akan tetap mencintainya, jasad itu pun langsung lenyap. Aku datang. Sama sekali tidak berubah. Aku tidak pernah melupakan dan aku akan tetap mencarimu. Kemana? Beralih pada En yang kini semakin serius mendengarkan ajaran Buddha dari Sun Gokong. Namun ternyata dia bukan tertarik pada apa yang Gokong katakan, melainkan ia tertarik alias lope pada Sun Gokong. Kau mendengarkanku tidak? Ah? Sampai di mana ceritaku? Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan siluman ayam yang membawakan En 100 ekor nyamuk agar En mau jalan bersamanya. Namun En tetap tidak mau dan kini ia meminta dibawakan 1000 ekor nyamuk. Barulah ia mau pergi bersama siluman ayam. 1000 nyamuk? 1000 nyamuk? Tapi sulit kan mencari 1000 ekor. Aku pikir kau peduli padaku. Baiklah, akan kutangkapkan 1000 nyamuk. Ke sana, ayo cepat. Pergi. Iya, kalau 800 bagaimana? Tak lama kemudian Biksu Tong pun tiba, namun semuanya dengan wajah lesu. Bibi An berkata pada En bahwa Yisu telah tiada. Ia pun mengajak En pulang besok pagi dan hal ini membuat En sangat kaget karena ia masih ingin bersama Gokong. Besok kita baru akan pulang ke gua. Kenapa secepat ini? Atau kau punya rencana yang lain? En pun mengajak ibunya agar mereka berkunjung ke paman ketiganya. Ibunya pun heran karena jelas-jelas paman ketiganya sudah meninggal. Meski bingung dibuatnya, ibunya pun menuruti kemauan En dengan ikut rombongan Biksu Tong sampai ke rumah pamannya dan akan pulang diantar oleh pamannya. Ia juga mengatakan bahwa ia masih ingin belajar pada Gokong. Aku masih mau belajar dari kakak kera. Aku janji, aku pasti akan mengajarinya dengan baik. Kita akan mengunjungi paman ketigamu seperti keinginanmu. Apa lagi? Di perjalanan, En melihat kuil Dewa Bulan yang katanya jika berdoa di sana maka akan dikabulkan. Ia pun gembira karena ia ingin berdoa agar bisa berjodoh pada Gokong. Kemudian ia lari untuk melakukan doa sampai terjatuh. Lalu kaki laba-labanya pun keluar dan membuat semua orang ketakutan. Ada siluman. Kenapa terburu-buru? Ketika sedang berdoa meminta jodoh, datanglah Sun Gokong yang mengagetkannya. En beralasan bahwa ia berdoa untuk kakaknya. Wuching juga Patkai pun membantu berdoa untuk Sese. Bahkan kini Biksu Tong pun ikut berdoa untuk Sese. Aku mengerti sekali perasaan Nona Sese. Kumohon, hentikanlah penderitaannya. Aku mohon. Amitabha. Di tempat lain terlihat seorang pria berdiri dengan gagah. Dan ternyata itu adalah Yisu yang kini dilahirkan sebagai pembasmi siluman. Ia pun terlihat sedang menyerang siluman anjing lalu dibawa ke hadapan masyarakat yang terus memujinya sebagai pahlawan pembasmi siluman. Kenapa kau memburuku? Tugasku adalah membasmi siluman.
akan aku bakar dia dengan petir. Terima kasih. Beralih kembali pada Gokong yang terus dirayu oleh En-en. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan siluman ayam yang membawakan 1000 ekor nyamuk. Namun, karena itu adalah akal-akalan En-en, maka ia pun menolaknya dan meminta ayam menangkap 10.000 ekor nyamuk. Dia tidak mau pergi, jangan ganggu dia, ayam jelek. Aku ini gurunya. Aku tidak mau melihatmu lagi, pergi. 10.000. Iya. Banyak sekali. Patkai pun merasa heran atas hadiah 1000 nyamuk yang ayam berikan. Gokong sendiri menasihati En-en agar belajarnya tidak terganggu oleh siluman ayam. Sampai jumpa. Kusarankan kau menjauh darinya. Dia berbahaya untuk siluman itu menghalangimu belajar. Patkai dan ayam pasangan yang serasi. Suatu hari En-en bertanya pada Patkai tentang Gokong yang sama sekali tidak menyukai wanita. Patkai pun mengarang cerita bahwa menurutnya ada satu wanita yang dicintainya, yaitu Dewi Kuan Yin. Mulai tutur katanya sampai cara berpakaiannya. Dia tidak punya pacar. Tidak. Ada satu. Kenapa Gokong tidak pernah memberitahuku? Dia sangat menyukai Dewi Kuan Yin. Ketika malam tiba, Gokong dikejutkan dengan kedatangan En-en yang berpakaian seperti Dewi Kuan Yin. Gokong pun heran dibuatnya. Namun, En-en berdalih bahwa hal ini ia lakukan karena ia serius belajar ajaran Buddha. Awalnya Gokong mengusir En-en, namun setelah ia katakan ingin belajar, maka Gokong membiarkannya untuk masuk. Mau belajar apa sekarang, Apa saja? Gokong mengajari En-en tentang 10 kebaikan. Namun En-en terus menempel nyosor pada Gokong. Katanya ia kedinginan. Gokong pun melakukan sesuatu pada En-en. Tidak apa-apa, aku hanya merasa dingin. Bagaimana? Sudah merasa hangat belum? Beralih pada Biksu Tong dan kedua adik Gokong yang kini sedang berdoa. Tiba-tiba datanglah Gokong dengan wajah sumringah. Ia mengatakan pada gurunya bahwa ia sudah berhasil mempengaruhi En-en untuk berbuat kebaikan. Dan hal ini menjadikan Gokong punya kepuasan tersendiri. Biksu Tong pun mengatakan bahwa kini Gokong telah naik tingkat menjadi tingkat pencerahan. Rasanya gembira sekali. Itu berarti kau sudah naik tingkat. Lalu Biksu Tong pun pamit karena ia mau belajar bersama para biksu lain. Sepeninggalan gurunya, Patkai pun meminta agar Gokong menemui Dewa Bulan agar ia mau mengabulkan doa mereka, yaitu agar Sese bertemu dengan Yisu. Tak hanya Patkai, karena kini Wuching pun mulai merengek agar Gokong melakukan apa yang Patkai minta. Namun tentu saja Gokong menolak karena ia anti cinta. Hal ini membuat Patkai juga Wuching kecewa pada Gokong. Mau melakukannya tidak? Ayo jawab. Tidak. Benar. Gokong pun heran pada adiknya dan saat itu juga ia digigit seekor nyamuk. Gokong pun menangkapnya, lalu secara tiba-tiba datanglah En-en dan spontan Gokong memberikan nyamuk tersebut pada En-en. Di sini En-en mengira bahwa nyamuk itu adalah hadiah dari Gokong sebagai tanda cintanya. En-en pun kehilangan rasa malunya dan berniat mengutarakan cintanya pada Gokong. Dia memberiku hadiah. Tanpa sepengetahuan Patkai, Gokong pun pergi menemui Dewa Bulan yang merasa tidak nyaman atas kehadiran Gokong yang sangat nakal. Namun, bukan Gokong namanya jika tak bisa memenuhi apa yang ia inginkan. Gokong pun memperbanyak dirinya lalu mengganggu Dewa Bulan agar mau mengatakan di mana Yisu berada. Karena pusing, akhirnya Dewa Bulan pun mengatakan di mana untuk menemukan Yisu, yaitu mereka harus berjalan ke arah barat. Teruslah berjalan ke arah barat. Sudah aku beritahu apa yang ingin kalian ketahui. Mengetahui Gokong menemui Dewa Bulan serta tahu di mana Yisu berada, Sese pun sangat berterima kasih pada Gokong. Bahkan, Bibi En, Patkai, juga Wuching bergantian mengucapkan terima kasih padanya. Ayo. Tak lama kemudian En-en pun datang di mana ia langsung mengatakan cinta pada Sun Gokong. Namun, Gokong menanggapinya tidak serius. Karena ia pikir hal ini En-en lakukan karena ia membantu kakaknya. Aku benar-benar mencintaimu. Tentu saja. Aku cinta padamu. Aku tahu itu. Ada apa lagi nih?